Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semuanya. Saat ini kita sedang berada di lahan ini. Kita akan mencoba membongkar tanaman porang yang ada di lahan ini, ya. Yang ada di lahan ini karena posisi tanaman ada yang tidak tumbuh tunas susulan berikutnya. Dan saat ini kondisi sudah hampir mati atau dorman, batangnya sudah agak busuk ya, sebentar lagi juga akan mengalami dorman. Ya, contoh misalnya adalah ini batangnya hanya sebesar kurang lebih ya 1 jempol tangan ya. 1 jempol tangan akan kita coba bongkar, kira-kira nanti hasil umbinya berapa ya. Hasil umbinya berapa, kurang lebih tadi batangnya sebesar sini 1 jempol tangan. Ya, kita bongkar nanti kurang lebih hasil umbinya berapa. Untuk ukuran tanaman yang dia usianya lebih pendek, yaitu ini usianya kalau dihitung mundur kita tanam Oktober dan sekarang usianya sekitar 5 bulan. Nanti kita bandingkan dengan tanaman yang masih tumbuh subur ya. Nanti kita bongkarnya adalah nanti di penghujung dia sudah dorman, kita bandingkan kira-kira hasilnya bagaimana. Ya, kita coba bongkar untuk tanaman yang sudah menjelang dorman ya. Ini ukuran batangnya segini kan ya, batangnya adalah segini, yaitu kalau kita padukan dengan jempol tangan ya kurang lebih ukuran jempol tangan, berbanding dengan kalau yang ini kan dengan batang dengan jempol saya lebih besar batangnya ya. Kalau yang itu adalah batangnya tidak terlalu besar. Kita coba bongkar, kira-kira nanti hasil umbinya berapa. Agak susah kawan ya, agak dalam karena kita tidak menggunakan alat. Kita hanya sampling ya untuk tanaman yang sudah mati, yang sudah dorman walaupun akarnya masih segar. Padahal untuk akar segar yang masih segar semacam itu ya, kalau secara hukum biologi akar tersebut masih hidup ya, masih bisa mencari nutrisi, walaupun secara fotosintesa sudah tidak ada sistem fotosintesanya karena daun sudah habis. Nah, ini kita coba ini, padahal kalau kita biarkan sampai akar tersebut rontok ya, rontok maksimal atau dorman akar. Saat ini baru terjadi namanya adalah dorman batang. Nah, kalau terjadi dorman akar, akarnya habis ya, akarnya habis bersih, itu biasanya untuk pertumbuhan umbi lebih maksimal kawan ya, hasil umbinya lebih maksimal. Entah itu ada pertambahan sekitar 1% ya dari bobot umbi saat ini pun itu bisa saja terjadi karena perakarannya masih hidup ya, perakarannya masih hidup. Itu agak susah ya, karena ya agak dalam itu. Kalau lihat umbi ya, kurang lebih sekitar setengah kilo. Kita coba cari alat dulu. Ya, kalau lihat besarnya umbi kurang lebih ya sekitar setengah kilo ya. Ini hampir terangkat ya, bentuk umbinya bulat ya, setengah kilo insya Allah dapat ini. Kalau ukurannya segini ya, ini adalah Mas Ilul ya, partner saya untuk berkebun porang di Kabupaten Batang. Untuk ukuran berat ya, kalau kita timbang dengan menggunakan tangan semacam ini kemarin kita sudah sampling tanaman yang ada di rumah yang kurang lebih besarnya segini ya, ini pun kemarin dapat sekitar setengah kilo atau 6 on yang kemarin kita timbang adalah 6 on. Ini pun kalau lihat besarnya ini juga sekitar 6 on ya, sekitar 6 on dapat. Padahal untuk ukuran batang ya, kalau batang ini ya kita sandingkan dengan batang yang masih hidup semacam ini ukuran batangnya adalah lebih besar yang ini, yang masih hidup ya. Nah, batang ini biasanya ukurannya adalah sebanding dengan batang yang masih hidup adalah ini juga ukurannya batang hampir sama ya, akan tapi ini karena kekurangan nutrisi atau hal yang lainnya, ini
pada bagian pangkal ya, pada bagian pangkal ini telah dimakan penggerek batang ternyata. Nah ini kelihatan kawan, dimakan penggerek batang. Nah ini kita perlihatkan ya, ulat penggerek batang ya, ulat penggerek batang yang biasa makan ya, makan batang pangkal ya, bawah tanaman porang ini adalah seperti ini ya, bentuknya adalah seperti ini. Ini dia masih hidup. Nah ini ada ulatnya. Ulat ini biasanya adalah memakan batang itu sampai habis ya, batangnya sampai habis. Kemudian kalau dia batang sudah habis, kemudian ulat ini akan turun ke bawah ya, turun ke bawah. Kemudian yang dimangsa adalah umbinya. Walaupun ulatnya adalah semacam ini ya, ulatnya ini apa, tidak terlalu keras ya, ini tidak terlalu keras, tapi dia bisa menghabiskan umbi kawan. Ini bisa menghabiskan umbi. Bentuknya semacam ini. Ini adalah yang dinamakan ulat penggerek batang. Tadi kenapa ya? Ternyata kalau tanaman ini yang lainnya itu masih seger ya, tanaman masih seger, yang lainnya masih hidup semacam ini ya, yang lainnya masih hidup semacam ini. Akan tapi untuk satu tanaman tadi kok sudah mati ya, sudah dorman, batangnya pun sudah empuk ya. Ternyata setelah kita gali ya, kita pun tadi tidak mengetahui kalau di dalamnya ada penggerek batang semacam ini. Nah, ada penggerek batang semacam ini. Nah, ini ternyata ini adalah salah satu hama, hama tanaman porang yang dia seringkali memakan batang ya, batang yang tepat berada di atas umbi ya. Penyerangan pertama itu biasanya tepat berada di atas umbi. Nah, biasanya kalau kita mengetahui ada serangan ulat semacam ini ya, ulat semacam ini, kita semprot ya pada bagian pangkal semacam ini, semprot bagian pangkal yang semacam ini, kita semprot menggunakan demolis kawan. Kita semprot menggunakan demolis. Uji coba berhasil. Alhamdulillah, tanaman yang kemarin terkena penggerek batang semacam ini ya, ketika kita bongkar batang yang terkena ulat tadi, ulatnya di dalam batang pun ternyata sudah mati ya. Batangnya ini di dalamnya kita bongkar, ternyata ulat yang semacam ini sudah mati. Nah, ulat ini namanya adalah ulat penggerek batang. Kita cara penanganannya tadi, pada bagian pangkal batang semacam ini terkena ulat tadi, kita semprot menggunakan demolis ya, atau barangkali menyeluruh batang semacam ini kita semprot dari mulai daun sampai ke bagian pangkal ini. Nah, alhamdulillah hasilnya ulat-ulat semacam ini mati ya, ulat semacam ini mati ya, ulat semacam ini mati, dan kita aman dari penggerek batang. Nah, kita matikan dulu kawan ya, kita matikan dulu. Bismillahirrahmanirrahim ya, karena ini adalah salah satu hama. Nah, kita matikan dulu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, agar tidak memangsa dari umbi-umbi yang lain. Nah, ini hasilnya semacam ini ya. Dari batang yang seukuran segini ya, batang seukuran gini, ternyata ketika bongkar padahal usianya hanya baru 5 bulan. 5 bulan dihitung dari Oktober, ini ternyata adalah umbi yang dihasilkan kurang lebih adalah 6 on, ini sekitar 6 on kalau kita bandingkan dengan genggaman tangan ya, genggaman tangan yang kemarin kita bongkar di mana, di halaman rumah ya, yang kita tanam di polybag ya. Nah, berarti kesimpulannya kalau prediksi kita berhasil, batangnya segini saja untuk usia 5 bulan sudah tumbuh kembang sekitar 6 on. Kalau dia ini bisa tumbuh ya, tumbuh sekitar sampai 8 bulan ya, atau 7 bulan, atau 2 bulan lagi dia masih hidup ya, kurang lebih kita mendapatkan 1 kilo itu insya Allah dapat. Apalagi saat ini sedang kita lakukan proses dangir kawan ya, proses dangir. Selain proses dangir juga di atas permukaan tanah itu kita beri pupuk susulan. Nah, ini pupuk susulannya selain dengan menggunakan kohe tadi, juga kita menggunakan pupuk susulan kimia ya, pupuk susulan kimia. Ternyata hasilnya cukup memuaskan ya, tanam dari katak ini tanam dari katak
kalau lihat batang terakhir semacam ini prediksi dulu adalah tanam katak sekitar isi 150. Hasilnya adalah segini ya, kurang lebih 6 on ya, 6 on. Alhamdulillah kawan ya, semoga saja tanaman-tanaman yang masih hidup itu kita rawat dengan baik semacam ini. Ini masih kita pupuk MKP ya, kita semprot di bagian daun per seminggu sekali. Kita semprot, kemudian bagian bawahnya kita pupuk semacam ini. Semoga saja hasilnya lebih dari ini, atau syukur-syukur bisa dapat lebih dari 1 kilo. Demikian dulu kawan, terima kasih informasi yang saya sampaikan ini, semoga bermanfaat sebagai penyemangat kepada kawan-kawan petani bahwa kita tanam menggunakan katak pun kalau kita olah lahan dengan maksimal, kemudian pupuk dasar maksimal, perawatan maksimal, insya Allah dalam satu musim melihat sampling umbi yang kita bongkar, insya Allah adalah dapat mendapatkan sekitar 1 kilo, atau satu musim panen pun insya Allah dapat. Kalau kita bisa satu musim panen ya, kenapa kita harus nunggu 2 musim ya? Yang penting kan perputaran modal dapat ya. Kemudian katak yang tadi kita tanam, contoh misalnya sebesar ini, kita sudah dapat ya tambahan katak yang di pinggir-pinggir. Ini baru batang pertama, batang 1, belum lagi batang lainnya ya. Atau kita dapat misal 4 batang, kalau kita dapat 4 katak saja sudah lumayan, bisa untuk tanam bibit berikutnya. Umbinya kita bongkar ya, umbinya kita bongkar. Nah, kemudian kataknya kita tanam kembali. Ya, demikian kawan ya. Terima kasih, selamat siang, selamat beraktivitas. Yuk kita rawat tanaman porang kita agar hasilnya lebih maksimal ya. Salam sukses dari kami petani porang di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Terima kasih yang sudah like, subscribe, ataupun yang sudah komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.